Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Adiyat. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsiru suratil Adiyat wa hiya makkiyah. Tafsir surah Al-Adiyat, dan surah Al-Adiyat ini adalah surah makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha ila qawlihi ta'ala inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Aqsama Allah tabaraka wa ta'ala bil khail. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan kuda. Lima fiha min ayatillahil bahirah. Karena padanya terdapat ayat-ayat Allah yang sangat dahsyat. Wa ni'amahu adh-dhahirah, dan nikmat-nikmatnya yang jelas. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, yang bisa diketahui oleh makhluk, oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluknya. Dalam ayat yang mulia ini, surah yang mulia ini, Allah bersumpah dengan kuda. Kuda. Kuda ini hewan yang luar biasa, yang padanya terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan makhluk-makhluknya, di antaranya adalah binatang-binatang memiliki keistimewaan masing-masing. Unta memiliki keistimewaan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Mengenai sumpah ini ada aturannya. Allah berkenan bersumpah dengan makhluknya. Baik kadang-kadang benda mati seperti langit, bumi, kemudian rembulan, bintang, Allah bersumpah dengannya, atau dengan makhluk hidup. Tapi kalau kita bersumpah, itu ada aturannya. Kita dilarang bersumpah dengan makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak aw kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Pada dasarnya syirik asghar, syirik kecil. Jadi hati-hati kalau kita bersumpah, jangan sampai kita bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah. Pastikan kita bersumpah dengan nama Allah, billahi, wallahi, atau tallahi. Dan ini biasanya dalam masalah akidah dibahas dalam bab asyirkul asghar, syirik kecil. Di antara bentuk syirik kecil itu adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsama ta'ala fiha, dan Allah bersumpah dengan kuda ini, fil halil lati la yusyarikuha fihi ghairuha, dalam kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh selainnya, min anwa'il hayawanat, dari berbagai macam hayawanat. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda, bukan sekedar kuda, tapi kuda perang, kuda perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang ditunggangi oleh para mujahid fi sabilillah ketika menyerbu musuh.
Jadi ini kuda bukan sembarang kuda ya, kuda perang. Ya. Maka beliau katakan di sini dalam kondisi yang selain kuda ini tidak bisa melakukannya. Ya. Faqala wal 'adiyati dhabha, maka Allah berfirman demi kuda perang yang lari terengah-engah, ya. Ay al-'adiyati adwan balighan qawiyan. Ini kuda yang berlari kencang, yasduru anhu dhabhu, yang keluar engahannya, wa huwa sautu nafsiha fi sadriha, yaitu suara nafasnya, sautu nafasiha fi sadriha, yaitu suara nafasnya di dadanya, inda ishtidadil adwi, ketika berlari kencang. Ya. Membayangkan ya, ini Masya Allah kita ini bisa berimajinasi ya, membayangkan keadaan kuda yang Allah bersumpah dengannya dalam surah ini. Kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Tentunya kuda ini tidak berlari sendiri. Kuda ini ditunggangi oleh mujahid pemberani yang tidak takut mati. Ya. Maka kencang banget, semangat banget untuk menyerbu musuh. Untuk bayangkan ini bukan kuda liar kemudian tanpa adanya penunggang ya. Di zaman kejayaan Islam itu, Islam punya pasukan hebat, penunggang-penunggang kuda, pemanah-pemanah hebat ya, di zaman kejayaan Islam. Kalau sekarang biasanya orang yang naik kuda itu ya orang-orang kaya ya, kuda-kuda pacuan itu ya, harganya miliaran ya, dan juga biasanya menjadi ajang taruhannya orang-orang kaya yang itu bisa bayangkan sendiri ya. Ini bukan dari pacuan kuda ya, seperti yang ada sekarang, bahkan sampai ada kejuaraan dunianya misalnya, itu bukan itu, tapi dari medan perang ya. Taib. Falmuriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan bunga-bunga api. Cetuskan. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya. Kuda itu kalau pacu dengan kencang ya, nanti akan muncul percikan-percikan bunga api dari gesekan kukunya itu dengan bebatuan. Subhanallah, ini pemandangan yang luar biasa ya. Yang sekarang ini ya nggak ada kalau sekarang, karena jihad sekarang itu ya nggak mungkin, orang Islam itu nggak memenuhi syarat untuk berjihad ya. Dalam arti seperti ini, perang melawan musuh ya. Dari mana percikan-percikan api itu, dan kuda perang yang mencetuskan api atau bunga-bunga api ya. Bihawafirihinna, dengan tapak-tapaknya. Dan biasanya kuda itu tapaknya dikasih apa? Tapaknya itu ada apanya? Besi kan? Besi. Ya. Ma yata'na alaihi minal ahjar, yaitu bunga-bunga api ini memercik bihawafirihinna, dengan tapak-tapaknya, ma yata'na alaihi minal ahjar, ketika bergesekan dengan bebatuan. Qadha ay taqdahun nar min salabati hawafirihinna wa quwwatihinna idza adawna. Ini mencetuskan api karena kerasnya tapak-tapaknya tadi ya. Bahkan biasanya dilapisin apa itu? Tapak kuda itu kan dikasih lapisin sepatu besi kan, keras dia ya, dan kuatnya atau kencangnya ketika dia berlari. Tapaknya yang keras ini bahkan biasanya dilapisin besi, kudanya lari kencang bergesekan dengan bebatuan, dari sini muncul percikan-percikan api. Falmughirati subha, dan kuda perang yang menyerang, yang menyerbu di waktu pagi. Menyerbu alal a'da, menyerbu musuh di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Ya. Baik.
Musuhnya ini pasti orang kafir. Ya. Kalau ada perang sesama muslim ini ya bukan perang yang disyariatkan. Ya. Ini pasti kuda ini ditunggangi oleh mujahid, ya, orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah. Musuhnya tentu orang kafir, kafir harbi, kafir yang ya. Subhan di waktu pagi, wa hadza amrun aglabi, dan ini adalah umumnya, ya, perkara yang ghalib, yang umum. Jadi perang itu adalah memerlukan tipu muslihat, strategi, ya. Nah, kenapa umumnya menyerbunya itu di waktu pagi? Karena titik lemahnya orang kafir itu di waktu pagi. Mereka malamnya bisa saja pesta pora, ya kan? Nah, kalau bayangkan orang kafir kalau menikmati malamnya itu, ya bisa saja mereka minum khamr, mereka berpesta pora, paginya saatnya apa? Ya, udah semalam dia melek, dia berpesta pora, paginya tidur. Nah, atau setidak-tidaknya dalam kondisi yang sangat tidak siap, lengah. Ya, taib. Nah ini perhatikan nih, kalau sekarang ini kadang-kadang orang Islam itu nyaris tidak ada bedanya. Orang Islam jam segini belum bangun, yang kafir juga belum bangun. Ya. Maka antum bayangkan ketika waktu subuh itu sudah tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin, apa bedanya orang Islam dengan orang lain? Perbedaan orang Islam dengan orang lain dalam kehidupan nyata ini adalah waktu subuhnya. Nah, kalau nanti sudah jam kerja ya semuanya udah melek semua. Ya. Baik, waktu subuh itu bangun, ya. Dan waktu subuh itu dijadikan oleh Allah waktu yang mubarak, yang penuh berkah. Kebaikan di waktu subuh itu Masya Allah ganjarannya dilipat gandakan luar biasa. Nah, maka seharusnya seorang muslim itu mampu melewati tantangan waktu subuh ini, karena besarnya pahala yang Allah janjikan untuk amal-amal soleh di waktu subuh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Waktu subuh itu 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Salat subuh berjamaah apa fadilahnya? Seperti qiyamul lail semalam suntuk. Paling besar ganjarannya waktu subuh. Subhanallah, ini setiap ada tantangan ekstra, ya, Allah berikan balasan ekstra. Maka ketika orang muslim itu adalah orang yang hubbul khair, yang cinta akan kebaikan, minat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, mestinya dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa memberdayakan waktu subuh yang penuh berkah itu. Dan hebatnya lagi orang Islam ketika waktu subuh tiba itu dia sudah dalam kondisi sangat bugar. Kenapa? Karena ketika dia menbidik bisa bangun subuh itu dia siapkan waktu istirahat yang cukup. Ya. Kalau orang itu misalnya jam 10 lah paling akhir 10 malam dia tidur. Sekarang jam 4 ya, berarti ada 6 jam dia tidur. Kalau tidur jam 9 misalnya ada 7 jam dia tidur. Ya, berawal dari sini. Maka ketika orang Islam itu tidurnya saja sudah tidak beraturan. Antum bayangkan kemungkinan besar waktu subuhnya juga kacau balau. Tapi ketika dia punya azam yang kuat, dia isti'anah kepada Allah, ya, kemudian dia atur tidurnya, itu kaum muslimin ketika bangun subuh itu sudah tidak ada istilah kurang tidur. Jadi perang pun dia punya energi yang full, ya. Atau dalam kehidupan nyata ini pagi-pagi, ya, itu orang Islam mestinya ada di paling depan. Ya, ke kantornya dia paling semangat, ke kantornya dia paling disiplin. Nah, ke kantornya ini. Ya, itu teorinya ya. Seandainya ada lomba ya, lomba. Lomba apalah? Lomba rajin-rajinan ke kantor, lomba rajin-rajinan ke sawah. Siapa yang paling rajin ke tokonya?
itu mestinya juaranya semua orang Islam. Ya. Pagi-pagi dia sudah rukuk, dia sujud, dia sudah berdoa, dia sudah zikir. Ya. Badannya juga sudah fit karena tidak kurang tidur dan juga tidak mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan fisiknya, ya kan? Maka lahir batin orang Islam ini paling siap merengkuh dunia ini. Tapi itu realitanya jauh. Bahkan kadang-kadang ada orang Islam itu ketinggalan dengan orang kafir yang tidak punya kewajiban apa-apa di waktu subuh. Ada orang Islam itu ya, dia udah nggak sholat subuh, dia nggak udah kalah jauh. Mereka sudah berebut dunia ini. Orang Islamnya kadang-kadang masih males-malesan geletak di tempat tidur. Ya. Padahal sekali lagi antum bisa bayangkan di sini. Kenapa di sini disebut menyerang musuh di waktu subuh? Karena pertama, waktu lengahnya musuh orang-orang kafir itu ada di waktu subuh. Yang kedua, orang Islam di saat waktu subuh itu mestinya sudah sangat siap untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ya. Dan umumnya orang mulai bertebaran untuk berbagai macam aktivitas itu di waktu duha. Ya. Waktu duha ini waktu startnya, jam 7, jam 8 ini orang mulai berhamburan ke orang Islam ini sudah jiwanya sudah ditautkan dengan Allah melalui sholat, melalui ini doa, zikir, ya kan? Fisiknya dia punya waktu yang cukup untuk sarapan. Untuk bayangkan kan sarapan, kemudian bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, keluar dia. Ya. Ada antum bisa bayangkan secara lahir, fisik dan batinnya sangat siap menghadapi berbagai macam ini. Kalau ini tadi kan jihad gitu ya. Kita alihkan ke contoh yang lain. Kita umumnya punya kegiatan yang masih kantor, yang masih aktif ya, belum pensiun. Nggak tahu kalau pensiun apa yang dilakukan, Pak Bowo. Pada subuh ngapain? Ya kalau yang bangun subuh pasti dia punya prestasi yang tidak bisa disaingi oleh. Pensiun yang rajin subuh, bangun subuh dengan pensiun yang enggak pasti beda banget. Ya, beda banget. Taib. Annal gharah takunu sabahan. Ini umumnya bahwa menyerbu musuh itu dilakukan di waktu pagi. Dan kisah perjuangan bangsa kita ini meraih kemerdekaan juga ada kan? Serangan apa? Fajar. Bismillah. Yang dulu dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ya. Taib. Kemudian fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi ay bi'adwihinna wa gharatihinna. Lalu kuda itu menghambur-hamburkan ya, dengan larinya dan serangannya tadi, naq'a ay gubaron, menghambur-hamburkan debu. Ya. Orang itu kalau sudah ke medan jihad ya udah nggak mikirin kotor, tidak mikirin lusuh, bahkan tidak mikirin lagi berdarah-darah, bahkan siap siap mati. Ya. Subhanallah, maka ini amalan ini ganjarannya luar biasa. Ya. Ini cabang amal soleh yang hari ini sudah tutup, nggak bisa dilakukan. Tapi subhanallah, amalan ini ganjarannya besar. Sekarang ini kadang-kadang orang baru bicara jihad saja, mengkaji fikih jihad, itu kayaknya sudah orang beranggapan itu kayaknya mengerikan gitu ya. Padahal ini ilmu. Justru ketika jihad itu tidak dipelajari ya, orang nanti akan memunculkan jihad abal-abal, ditangani dan digerakkan oleh orang-orang yang kadang-kadang tidak paham, maka muncullah teror. Itu ketika fikih jihad ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak. Coba kiai-kiai yang pintar-pintar baca kitab itu, ya, kitab-kitab para ulama itu dibedah, istilahnya dikaji. Nanti kita tahu bahwa orang akan tahu bahwa teror itu bukan jihad.
Akhirnya ketika ilmu ini menyebar, orang-orang akhirnya ya tidak mudah diprovokasi untuk menjadi teroris. Ya, ini kan masalah ini karena ilmu yang ada di kitab para ulama itu tidak disentuh, tidak dikaji. Ya, coba kalau dikaji, nanti akan tahu bagaimana adab berjihad atau hukum-hukum syar'i yang terkait dengan masalah agung ini. Ya, tapi di zaman Rasulullah SAW setelah diizinkan oleh Allah berperang, ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perang bertubi-tubi, jihad bertubi-tubi. Ya. Sehingga kalau kita membandingkan keadaan kita dengan para sahabat, salah satunya adalah dulu mereka itu dimudahkan oleh Allah jihad bersama Rasulullah SAW, atau berjihad bersama panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah. Gimana itu? Maka sahabat itu tidak mungkin kita tandingi kebaikannya dan keutamaannya. Ya. Belum lagi ya kalau kita bicara keislaman, mereka itu diajari Islam oleh Rasulullah. Kadang-kadang kalau mereka bertanya yang jawab itu Rasulullah, bahkan banyak yang jawab itu Allah, langsung diturunkan apa? Ayat. Itu tidak mungkin ada zaman sekarang. Zaman sekarang kan orang paling bertanya dengan kiai, bertanya dengan syekh, bertanya dengan ustadz. Dan tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa kualitasnya, jawaban-jawabannya itu seperti jawabannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahyu jawabannya. Ya. Maka sahabat itu memang harus dijadikan panutan, dijadikan standar dalam beragama ini. Dan Ahlus Sunnah lah yang selalu setia mengajak kaum muslimin beragama, tidak menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu jelas banget itu. Tapi anehnya itu ketika dakwah ini digulirkan tuh banyak orang yang sikapnya itu aneh-aneh gitu. Mari beragama ini jangan sampai menyelisihi Rasulullah dan para sahabat. Itu ajakan ini kan siapa yang bisa menolak? Sekarang kalau misalnya ada orang Islam agamanya menyelisihi Rasulullah SAW, nah, kira-kira yang benar itu dia atau yang benar itu Rasulullah? Nah, tapi kadang-kadang itu kayaknya orang sekarang itu lebih tahu tentang Islam ini daripada Rasulullah. Kan aneh itu, aneh banget lah. Tayyib. Ya. Jihad, ya. Kudanya itu menghambur-hamburkan debu. Ya, kalau orang jihad itu masuk ke kancah jihad masih memikirkan, waduh nanti baju saya lusuh, waduh nanti rambut saya berdebu, ya gimana? Ini satu saat ya. Tapi di saat yang lain orang Islam itu memang masya Allah. Ketika ke masjid, ketika Jumatan, ketika Id pakai baju yang paling bagus, mandi dulu, kemudian mengenakan wewangian. Ya. Jadi hidup ini jangan satu saja. Maunya kita itu harus wangi, melulu, nah itu kalau ke masjid. Nah kalau misalnya dipanggil ke medan jihad, ya bukan itu. Ya. Siap dengan segala kondisi, maunya berlumpur istilahnya, mau belepatan lumpur, mau belepatan debu, berdarah-darah. Makanya itu bayangkan kalau umat Islam itu maunya ibadah yang enak-enak doang misalnya, ya. Yang begini ini akhirnya tidak peduli. Gimana? Ya. Ya. Tayyib. Dan bukan hanya mujahid aja ya. Zaman dulu itu ketika kendaraan atau tunggangan yang top istilahnya itu kuda. Musafir pun akan apa? Musafir di zaman dulu juga akan acak-acakan, rambutnya kusut. Maka Rasulullah SAW menceritakan ada musafir yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan ya Rabbi, ya kan? Nah, kemudian makanannya haram, minumannya haram, bagaimana doanya itu bisa diterima? Padahal di sisi yang lain Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa ada 3 macam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, pasti diijabah. Doanya orang yang teraniaya, doaul mazlum, doaul musafir, wa doaul walidi ala waladihi. Nah, doa musafir. Aslinya musafir itu termasuk jajaran orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah. Tapi ada masalah, makanannya haram, minumannya haram, penghambat ijabah doa ada pada dirinya, maka bagaimana bisa diijabah oleh Allah? Nah, hatta musafir di zaman dulu ya pasti karena kendaraannya itu
onta atau kuda ketika dipacu di padang pasir itu pasti menghambur-hamburkan apa? Debu, ya kan? Tapi zaman sekarang, Masya Allah, karena transportasi itu adalah barang yang sangat laku, maka orang memberikan perhatian yang luar biasa. Sehingga sekarang itu masih ada nggak kira-kira orang-orang yang apa namanya naik kuda atau naik onta untuk ini? Udah minim sekali ya, kecuali di pedalaman-pedalaman mungkin masih ada. Sekarang orang misalnya dari sini ke Madinah, dari sini ke Riyadh itu pakai baju putih itu sama sekali tidak berubah, bahkan mungkin tidak ada debu yang ini. Kenapa? Naik pesawat, luar biasa. Sehingga kita safar itu nyaris tidak ada apa namanya, tidak ada penderitaan ya. Pura-pura baju itu yang tadinya putih, enggak, bahkan sudah adem, sudah apa namanya, ada servis makan gratis, luar biasa. Tapi ingat ya, kemudahan-kemudahan itu kadang-kadang justru membuat kita terlena. Itu yang harus kita waspadai. Fawasatna bihi ay birakibihinna. Lalu kuda ini menyeruak ke tengah-tengah musuh, menyerbu ke tengah-tengah. Nah, birakibihinna tentunya dengan penunggangnya, jam'an ay tawassatna bihi jumu'al a'da, yaitu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Menunjukkan apa ini? Kalau antum mentadaburi ayat ini, orang yang menunggangi kuda ini menyerbu ke tengah-tengah musuh. Nah, berarti apa ini? Pemberani. Nah, maka di medan jihad inilah ya, terekspos akhlak syaja'ah, pemberani. Pemberani. Ya, kalau di kehidupan nyata begini ya jangan pemberaninya yang antum tonjolkan. Antum kalau kumpul dengan orang ya tawadhu'nya, ya, apalagi pemaafnya, kedermawanannya, keramahannya, itu yang membuahkan ganjaran. Kalau di medan begini ini antum petentang-petentang menunjukkan ke ini ya nggak pas lah. Syaja'ah ini muncul ketika dibutuhkan, ketika menghadapi musuh. Nah kalau sekarang ketemu dengan musim kelembutan yang kita jual, kedermawanan, pemaaf, dari situ kita dapat ganjaran yang besar dari akhlakul karimah. Nah, dan Rasulullah Muhammad SAW itu hebatnya, ya, semua akhlak terpuji, ya, yang diajarkan dalam Islam itu tumbuh subur dalam diri beliau. Makanya kalau belajar akhlak itu cara yang paling cepat adalah meneladani Rasulullah. Kita kenali akhlak beliau, kemudian kita daripada kita nyari dalilnya dulu, ini apa ada ayatnya, ini susah. Tapi misalnya keberaniannya Rasulullah dibuktikan ketika di medan perang, itu bukan Rasulullah yang dilindungi oleh sahabat-sahabatnya, bahkan kalau perang berkecamuk itu Rasulullah malah yang melindungi para sahabat itu berlindung pada Rasulullah SAW. Akhlak ini idealnya itu apa namanya ya? Semua akhlak terpuji itu umat Islam harus belajar untuk memilikinya. Jangan sepotong-sepotong. Karena kondisi itu menuntut akhlak yang berbeda-beda. Kondisi perang begini ini yang dibutuhkan syaja'ah. Tapi juga supaya syaja'ahnya ini berbuah ganjaran, niat dia perangnya ini juga harus ikhlas li'ila'i kalimatillah. Pemberani tapi ria, na'udzubillah. Masa di medan perang masih ria? Ya, yang pertaruhannya mati, ya sayanglah. Ya, udah di medan perang yang pertaruhannya mati atau kadang-kadang benar-benar mati, dia gugur di situ, tapi niatnya untuk pamer keberanian, untuk pamer apalagi di medan perang itu, keahliannya dia dalam menggunakan senjata misalnya itu kan, ya. Dan mengingatkan kita tentang 3 golongan
orang-orang yang amalnya luar biasa secara kasat mata, tapi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala dia tidak dapat apa-apa, wala'iyadzubillah, malah dilemparkan ke neraka. Yang satunya kan orang yang mati gugur di medan jihad. Nah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmatnya, kemudian ditanya, dan tentunya Allah Maha mengetahui apa yang kamu gunakan dengan nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Tapi Allah yang Maha mengetahui, kadzabta, kamu bohong. Kamu jihad bukan di jalanku, tapi kamu jihad untuk mendapatkan pujian bahwa kamu pemberani. Dan sudah dia dapat. Akhirnya dilemparkan ke neraka. Hidup ini aneka ragam mauqif, ya, aneka ragam situasi yang kita hadapi. Antum ketika bersama istri dan anak-anak, itu akhlak apa yang apa namanya? Yang akhlak unggulan apa yang antum praktekkan dengan istri? Nah, lembut, penuh kasih sayang, ya kan? Pemaaf. Tuh. Jangan antum bermuamalah dengan istri kayak antum mau muamalah dengan musuh di medan perang. Masak golok aja kerjaannya itu. Ya bukan itulah. Antum ketemu anak-anak kecil, anaknya kaum muslimin. Apa yang antum jual? Kasih sayang. Kita sapa, kita salami, kita candain, ya. Iya kan? Apalagi antum punya anak-anak kecil, kasih sayang diantaranya yang dominan, kita cium, supaya kita tidak apa namanya masuk dalam sabda Nabi, man lam yarham shaghirana falaysa minna. Yang tidak sayang sama si kecil tidak termasuk golongan kami. Begini-begini ini juga diasah. Jangan sampai kita masuk, Masya Allah, sudah kapalan pada duduk di majelis ilmu, tapi masih kayak Aqra bin Habis, Badui. Ketika Rasulullah mencium Al-Hasan radhiyallahu an, Al-Aqra terkaget-kaget. Hah? Ya Rasulullah, anak punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Loh, gimana antum punya anak nggak menyium anaknya? Ternyata masalah-masalah begini ini ya terkait dengan masalah besar. Antum ada anak nggak peduli, anak nggak pernah cium, berarti ini indikasi kuat hati antum kering, tidak ada rahmah. Padahal kalau kita berinteraksi dengan anak-anak kecil itu mestinya adalah apa? Yang dominan apa? Rahmah. Kalau antum ke pasar, apalagi antum jadi pedagang, akhlak unggulan yang dipraktekkan di pasar apa? Apa? Jujur, sidq. Jujur, tidak menipu, tidak bohong. Ya kan? Itu kalau di pasar. Ya kan? Kalau kita muamalah dengan kaum muslimin, banyak yang kita ini, jangan sampai sombong. Jangan sampai kita ini meremehkan orang. Jangan hasad. Ya. Karena rizki ini yang bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan hasad itu akan membuat kita sengsara. Meskipun kita hasad sampai nangis air mata darah, protes kepada Allah istilahnya ya. Kenapa ya Allah si fulan yang kau kasih? Enggak bakalan dirubah oleh Allah ketentuan Allah itu. Begini gambaran akhlak itu di medan perang ini yang muncul, jihad, ikhlas, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita hindari sombong, hindari hasad, hindari apa lagi? Yang ini bakhil. Akhlak ini ya berbagai macam keadaan itu menuntut akhlak yang berbeda-beda. Ya. Taib. Ini menunjukkan fawasat nabihi jam'a. Antum bisa bayangkan ini nggak ada takutnya. Dan memang orang Islam itu kalau masalah syaja'ah itu jagonya. Kenapa? Karena muncul dari iman. Ya, orang masuk ke kancah perang itu tidak mesti mati. Demikian juga orang yang meninggalkan perang berdua dengan istrinya meskipun di kamar juga tidak ada jaminan pasti hidup. Kematian itu kalau sudah ditentukan oleh Allah mati di medan perang pasti. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah pasti bisa pulang. Dan berapa banyak kaum muslimin perang akhirnya mendapatkan kemenangan dari Allah dan mendapatkan ghanimah. Sementara orang yang tidak ikut perang juga kadang-kadang kematian itu nyusul dia ke tempat tidurnya. Ya.
Kalau persoalan kematian itu sudah didasari dengan keyakinan, seseorang itu tidak akan mati kalau Allah tidak menghendaki dia mati. Dan orang itu pasti mati kalau Allah menghendaki mati. Udah, kalau misalnya orang pergi ke medan perang 100 kali, tapi Allah tidak menghendaki dia mati di sana, pasti bisa pulang. Sebaliknya kalau orang itu memang sudah Allah kehendaki mati, meskipun sedang asik bermain dengan anak-anaknya, dengan istrinya, kematian itu akan nyusul ke situ. Nah, nih demikian juga rizki. Kenapa orang sekarang tuh banyak yang menforsir di tubuhnya habis-habisan untuk urusan rizki, sehingga kadang-kadang ibadah saja nggak ada waktu, istirahat kadang-kadang kurang. Padahal kekuatan fisik seorang hamba itu, manusia itu sangat lemah. Kurang istirahat secara akumulatif gitu terus menerus, itu cepat membuat roboh badan kita ini. Kenapa? Karena masalah rizki tidak dilandasi dengan iman. Ya. Ternyata masalah rizki itu persis dengan kematian. Rizki itu akan nyusul orang yang sudah ditentukan oleh Allah rizkinya itu, sebagaimana kematian itu pasti akan nyusul dia. Ini yang hilang. Sehingga umat Islam itu kadang-kadang dibebani pikirannya dan tenaganya diforsir hanya untuk urusan yang sudah dipastikan oleh Allah. Mestinya nyantai, jangan dibebani diri kita ini dengan hal yang berat-berat. Ibadah saja kita itu tidak boleh dibebani dengan berat-berat. Cukup yang disyariatkan, yang lapang, yang mudah ini yang kita nih. Apalagi untuk urusan rizki. Kadang-kadang ada orang itu sudah ngantuk karena tergiur dengan apa? Nah, dia forsir. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia mungkin tahan. Berikutnya macam-macam keluhannya mulai dia rasakan. Tolong sayangi diri kita. Ya, sebelum kita sayang dengan orang lain, itu perlakukan diri kita ini dengan. Kemarin itu saya ngaji dengan ibu-ibu umat di Babut Taubah. Itu sudah sampai golongan yang ke-16, golongan yang dicintai oleh Allah. Itu pemilik kelembutan. Golongan ke-16 yang dicintai oleh Allah itu orang-orang yang bersifat lembut. Dan uraiannya ini ketika membahas masalah ini, kalau kita bicara lembut kepada siapa? Itu ternyata pertama kali kepada diri kita sendiri. Jangan diri kita ini kita seksa dengan ibadah-ibadah yang berat-berat. Dan biasanya ibadah yang memberatkan itu memang ibadah yang diada-adakan, bukan ibadah yang asli disyariatkan dalam Islam. Ya. Kedua, sayangi istri, sayangi anak. Kalau ustadz atau guru sayangi murid-muridnya. Kalau dai sayangi bersikap lembut terhadap matmu'nya. Nah, dan ini ada teladan yang luar biasa. Musa dan Harun alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun yang diperkenalkan oleh Allah tagha, melampaui batas, ya. Apalagi macam-macam lah sifatnya, ya, sombong. Ternyata Musa dan Harun diperintah oleh Allah untuk berlaku lembut, menyampaikan dakwah ini dengan lembut kepada Fir'aun. Ya. Itu di dalam surah An-Nazi'at itu, ya, dakwahnya Musa itu benar-benar menyentuh, gitu ya. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas sitwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Ini dakwahnya, seruannya, ajakan Musa, faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepadanya, ya, apakah Anda berkenan untuk membersihkan diri? Sementara sekarang kadang-kadang ada orang berdakwah itu di atas panggung, dia maki-maki, dia mencaci maki, ya, orang-orang yang diharapkan apa? Kebaikannya. Emang dia lebih baik dari Musa? Hah? Dan orang-orang yang didakwa itu lebih parah dari Fir'aun? Hah? Ini. Jadi apa namanya, ya? Sekali lagi, akhlak ini aneka ragam, ya. Kadang-kadang di suatu waktu yang dibutuhkan adalah apa tadi? Pemaaf. Kadang-kadang di suatu waktu yang dibutuhkan itu adalah penyayang, ya, lembut. Kadang-kadang di suatu waktu yang dibutuhkan adalah syaja'ah, keberanian. Dan keberanian, semua akhlak ini muncul dilandasi dengan iman. Ya. Orang Islam kok kalau seandainya ada perlombaan jujur,
maka orang Islam itu juaranya, mestinya. Ada perlombaan apa, misalnya akhlak apa? Dermawan, orang Islam itu pasti paling dermawan. Demikian juga kalau ada perlombaan pemberani, orang Islam itu mestinya juaranya. Karena akhlaknya ini dilandasi dengan imannya. Dan terbukti ya, tidak mesti kalau orang pergi ke medan perang itu pasti mati. Iya kan? Buktinya siapa? Rasulullah SAW berapa kali beliau memimpin perang. Wafatnya di pangkuan istri yang paling beliau cintai. Khalid bin Walid radhiyallahu an, malang melintang di dunia jihad, menjadi panglima yang sangat ini. Wafatnya di pembaringan, tempat tidur. Ketika dimandikan itu Masya Allah, ternyata bekas lukanya itu lebih dari 70. Nah, sekarang banyak orang yang bekas luka, tapi bukan mujahid, preman dia. Waktu mudanya kerjanya berantem, ditusukin tangannya macam-macam kan. Nah, perutnya juga. Kadang-kadang orang luka di perut itu juga nggak mesti mati kan. Nah, kalau Khalid bin Walid radhiyallahu an sampai disebutkan 70 lebih bekas luka dan semuanya itu di depan. Allah takdirkan meninggalnya di. Iya. Sampai hari ini urusan kematian itu juga sama. Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu mati, pasti mati. Kalau tidak ya tidak. Nah, itu medan jihad ya. Sekarang ada orang itu pensiun, supir bis malam, mondar-mandir Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, bahkan dulu Jakarta Denpasar misalnya kan, atau Jakarta ke tempat kita di Jawa Tengah Pak Nur ya, itu sampai sepuh, nggak lecet sekalipun, sampai akhirnya karena matanya sudah nggak bisa ngelihat, dia undur dari dunia bis malam itu. Tiap hari itu dia ngarungin pantura itu cuma mengandalkan lampu, nggak mati. Karena Allah tidak mentakdirkan ini. Sementara kadang-kadang orang mau nyebrang aja, nyebrang sekali nyebrang, apa? Mati. Insya Allah. Nah, menunjukkan bahwa kematian itu benar-benar sepenuhnya yang ngatur adalah Allah. Kita tinggal ikhtiar untuk meraih keselamatan, menuju keselamatan. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian ikhwatal iman, ini kan sumpah ya, sumpah. Sumpah itu tidak akan sempurna kalau belum ada al-muqsamu alaihi. Al-muqsamu alaihi, substansi sumpah. Ya, atau berita yang ditakkid, yang diperkuat dengan sumpah. Apa? Subhanallah, ternyata ini kita, kaitannya dengan sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan innal insana li rabbihi lakanut. Ini ditakkid oleh Allah dengan sumpah tadi, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bi jam'a. Baru Allah tegaskan innal insana li rabbih lakanut. Berarti kita ini punya PR besar. Bagaimana menempa diri kita itu agar sifat ini terkikis. Karena kalau sifat ini kita biarkan tumbuh, pasti binasa kita nanti. Ya. Jadi tabiat manusia itu diantaranya ini, innal insana li rabbih lakanut. Nah, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Sementara kita itu diperintah oleh Allah bersyukur kepada Allah. Berarti kita harus kerja keras, ya, mengikis sifat ini sampai tumbuh sifat yang sebaliknya, sifat yang lawannya yang terpuji, menjadi hamba yang bersyukur. Kantum faham kan di sini kenapa mayoritas manusia itu tidak bersyukur? Karena tabiat manusia, sifat aslinya manusia itu memang sangat tidak bersyukur kepada Allah. Dan rata-rata manusia itu malas untuk menempa, untuk memperbaiki akhlaknya. Maka yang bersyukur itu hanya sedikit, karena memang tabiatnya manusia. Ya, taib. Sampai di sini nanti kita sisakan untuk pertemuan yang akan datang ya. Ya, insya Allah untuk ahad depan kita akan tadabburi ayat Al-Quran, berarti firman Allah. Allah itu yang menciptakan kita, yang sangat mengetahui tentang keadaan kita. Allah berfirman, innal insana li rabbihi
lakanud. Ya. Berarti kita ini punya PR. Bagaimana menempa diri kita agar sifat ini terkikis, ya, kita tidak kafur, karena ini adalah sangat membahayakan kehidupan kita. Terutama kapan itu? Orang-orang yang kafur, yang sangat ingkar ini, bahayanya itu akan mereka mereka rasakan kapan? Hah? Di akhirat lah. Kalau di dunia ini mah orang ateis saja bisa jaya. Ya, Masya Allah. Kalau bicara dunia ini, orang nggak beriman nggak masalah. Dikasih makan oleh Allah, dikasih kekuasaan oleh Allah, ya kan? Orang nggak kenal Allah, nggak ini. Antum lihat, ya, karena memang Allah sudah berjanji bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum ingat nggak kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu mendoakan agar kota Mekah menjadi negeri yang aman. Dan penduduknya yang beriman itu yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam supaya dikasih rizki buah-buahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa Ibrahim tidak diijabah. Ibrahim itu hanya berdoa untuk orang beriman saja yang Allah beri rizki. Ternyata yang diberi rizki semuanya, baik yang beriman maupun yang tidak. Bahkan ketika kita belajar sirah Nabi itu, ternyata yang jadi musuh-musuh Nabi itu siapa? Orang-orang yang memiliki orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang sangat tinggi, yang memusuhi Nabi kan? Jadi kalau antum misalnya berdoa, ya Allah berilah rizki orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang nyunnah saja, orang nggak diijabah oleh Allah, pasti nggak diijabah. Yang ateis, yang kafir, yang semua akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini masalah dunia. Tapi hidup kan bukan hanya di dunia. Masih ada 2 episode. Barzah dan puncaknya akhirat. Yang diperkenalkan oleh Rasulullah kepada yang diajarkan kepada umatnya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan manusia di muka bumi ini ketika dia kafur. Jangankan hanya kufur nikmat, kufur dalam arti tidak beriman, kufur dalam arti mengingkari adanya Allah, mereka hidup, mereka jaya. Baik, sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.